Rakyat Indonesia semua mengapresiasi langkah tepat Presiden Joko Widodo dalam pengambil alihan objek wisata Taman Mini Indonesia Indah. Bayangkan, sudah 44 tahun dikelola oleh keluarga cendana dan menurut berita tidak pernah setor ke kas negara. Maka dari itu, pemerintah sudah sangat tepat mengambil alih objek wisata Taman Mini Indonesia Indah. Dan tidak disangka pula, Fadlizon mengomentari pengambil alihan Taman Mini Indonesia Indah. Menurut Fadlizon, jangan-jangan buat bayar hutang. Padahal semua rakyat Indonesia mengapresiasi langkah tepat Presiden Joko Widodo dalam pengambil alihan Taman Mini Indonesia Indah yang sudah dikelola 44 tahun, yang konon ceritanya juga tidak menyetor ke kas negara. Tetapi Fadlizon malah mengkritik pemerintah. Jangan-jangan Taman Mini Indonesia Indah dijual untuk membayar hutang. Ya, kalau dipikir-pikir sih memang tidak salah sih kalau Fadlizon menyebut demikian. Karena Fadlizon kan memang oposisi pemerintah, walaupun partainya sendiri sudah menjadi sahabat dekat dari pemerintahan. Tetapi Fadlizon terus menyinyiri walaupun langkah Presiden Jokowi menurut masyarakat Indonesia sudah tepat. Ya, saya pikir sih tidak salah, tapi kurang tepat lah. Seharusnya Fadlizon mengapresiasi baru di Presiden Joko Widodo ini bisa dengan tegas mengambil alih Taman Mini Indonesia Indah yang sudah 44 tahun dikelola oleh Yayasan Harapan Kita. Yaitu Yayasan Harapan Kita adalah milik keluarga cendana. Sangat keren dan tidak kenal kompromi Presiden Joko Widodo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Niat cari panggung, Fadlizon malah disuruh ngaca sama netizen. Politikus Partai Gerindra Fadlizon kembali mengkritik langkah pemerintah. Kali ini, Fadli memberi kritikan soal pemerintah mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. Sebelumnya, Taman Mini Indonesia Indah dikelola oleh Yayasan Harapan Kita yang merupakan milik keluarga Soeharto selama 44 tahun. Adapun salah satu tujuan pengambil alihan Taman Mini Indonesia Indah agar bisa lebih berkontribusi pada keuangan negara. Pengambil alihan Taman Mini Indonesia Indah oleh pemerintah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengelolaan Taman Mini. Menanggapi hal itu, Fadlizon menyebut jangan sampai Taman Mini nantinya dijual untuk membayar hutang negara. Jangan sampai Taman Mini Indonesia Indah dijual juga untuk bayar hutang, ucap Fadlizon pada akun cuitannya Fadlizon Rabu 7 April 2021. Diketahui, pemerintah akan membentuk tim transisi untuk masa peralihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah tersebut. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno mengatakan pemerintah memberi waktu 3 bulan bagi Yayasan Harapan Kita untuk memberi laporan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. Dalam waktu 3 bulan, pengelola yang ada sekarang ini harus memberikan laporan pengelolaan kepada tim transisi. Dan kemudian pengelolaan selanjutnya akan dibahas oleh tim transisi, ucap Pratikno, dikutip tayangan konferensi pers YouTube Kementerian Sekretaris Negara Rabu 7 April 2021. Adapun tugas tim transisi yakni memikirkan inovasi manajemen yang lebih baik demi kesejahteraan para karyawan Taman Mini. Lebih lanjut, Pratikno menerangkan operasional Taman Mini tak berubah akibat proses pengambil alihan ini. Para karyawan Taman Mini akan tetap bekerja seperti biasanya. Dalam masa transisi, Taman Mini Indonesia Indah tetap beroperasi seperti biasanya. Para staf tetap bekerja setiap harinya, tetap mendapatkan hak keuangan dan fasilitas seperti biasanya. Tidak ada yang berubah, terang Mensesnek. Pemerintah berharap pengelolaan Taman Mini nantinya akan lebih baik dan berkontribusi pada keuangan negara. Ini akan bisa dikelola dengan baik dan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat dan kontribusi negara, terutama sekali kontribusi keuangan. Lanjutnya,
Selain itu, Taman Mini Indonesia Indah diharapkan bisa menjadi taman dengan standar internasional, bisa menjadi cultural theme park yang berstandar internasional. Ini yang kita harapkan bisa menjadi jendela Indonesia di mata internasional, kata dia. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah resmi mengambil alih penguasaan dan hak kelola atas Taman Mini Indonesia Indah dari Yayasan Harapan Kita. Salah satu alasan mengambil alihan yaitu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK pada 2020 yang merekomendasikan Taman Mini memerlukan sistem tata kelola yang lebih baik dari Kemensesnek. Kabag Humas Badan Pelaksana Pengelolaan Taman Mini Adi Widodo memastikan temuan-temuan BPK tersebut tidak identik dengan tindak penyelewengan atau korupsi, bahwa yang dimaksud dalam temuan-temuan BPK itu tidak identik dengan tindak penyelewengan ataupun tindak korupsi. Bukan seperti itu, ujar Adi kepada tribunnews.com di kantornya Taman Mini Indonesia Indah. Adi menjelaskan, temuan BPK ada dikarenakan Taman Mini menggunakan sistem keuangan yang berbeda dengan Departemen Pemeriksa Keuangan tersebut. Kita menggunakan sistem keuangan yang berbeda dengan Departemen BPK. Katakanlah ada istilah-istilah yang berbeda, kata dia. Perbedaan sistem keuangan tersebut terdapat pada istilah accounting yang digunakan. Dalam membayar para mitra yang menampilkan pertunjukan, Taman Mini menyebut bayaran kepada para mitra tersebut dengan istilah bantuan atau uang transport. Sementara dalam sistem accounting BPK, istilah uang transport tersebut diterjemahkan sebagai donatur. Misal mitra kita main tampil, di luar bayarannya 7,5 juta. Kemudian dengan kita, dengan 5 juta mereka mau. Kemudian istilah dalam pembayaran kami, kita tidak menyebut itu honor. Yang kita gunakan adalah istilah bantuan transport misalkan, kata dia. Rupanya istilah bantuan ini kan pemahamannya berbeda setelah accounting. Bantuan itu disebut BPK donatur, sehingga kaitannya dengan besarnya pajak yang harus ditanggung, sambung Adi. Menurut Adi, perbedaan sistem keuangan antara BPK dan TMII ini merupakan penyebab adanya temuan dalam hasil audit 2020. Ini adalah penggunaan istilah yang mungkin berbeda secara akunting antara Taman Mini dengan yang diterapkan oleh BPK, kata dia. Daftar isi pelaksanaan anggaran DIPA juga berbeda. Mata anggaran juga jelas berbeda. Kita selama ini mengikuti apa yang diarahkan dan disarankan oleh BPK, ujar Adi. Diketahui juga, terima kasih Jokowi menjadi topik teratas di Twitter sebagai bentuk apresiasi warganet atas upaya pemerintah dalam mengambil alih Taman Mini Indonesia Indah dari Yayasan Harapan Kita. Perpindahan pengelolaan Taman Mini ini sesuai dengan Peraturan Presiden Perpres nomor 19 tahun 2021. Sebelumnya, pengambil alihan pengelolaan Taman Mini ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Kemensesnek Pratikno dalam konferensi pers virtual 7 April 2021. Dalam keterangannya, Mensesnek Pratikno mengatakan terbitnya Perpres nomor 19 tahun 2021 tersebut dilatar belakangi masukan banyak pihak terkait Taman Mini Indonesia Indah. Salah satunya adalah dari BPK, juga PLT. Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia PSI, Dea, turut menanggapi pengambil alihan pengelolaan objek wisata edukasi Taman Mini Indonesia Indah yang dilakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Perpres baru-baru ini. Dalam pernyataannya, Dea mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi diterbitkannya Perpres yang diterbitkan Jokowi dalam nomor 19 tahun 2021 terkait Taman Mini tersebut. Lebih lanjut, Dea menuturkan langkah pemerintah yang mengambil kembali pengelolaan objek wisata edukasi Taman Mini itu sebagai tindakan yang tepat dan layak didukung. Diketahui juga Taman Mini merupakan salah satu lokasi wisata favorit di Jakarta. Ratusan ribu orang mengunjungi Taman Mini pada Hari Raya Lebaran 2018 yang lalu. Jumlah pengunjung turun pada hari-hari biasa, tapi akan meningkat lagi memasuki akhir pekan dan libur panjang. Mereka menjejaki Indonesia Mini di lokasi ini. Aneka wujud kebudayaan dari 34 provinsi Indonesia tersaji di sini. Gagasan menyajikan aneka wujud kebudayaan Indonesia dalam sebuah taman besar berasal dari Siti Hartinah, atau biasa dipanggil Ibu Tien Soeharto, istri Presiden Soeharto. Ibu Tien memperoleh gagasan itu setelah berkunjung ke Tie-in Miniatur di Thailand dan Disneyland di Amerika Serikat. Dua tempat itu berfungsi memamerkan dan mempromosikan kebudayaan, segi nasional, pendidikan, ekonomi, dan pariwisata dua negara tersebut. Setelah mengunjungi kedua tempat tersebut, Ibu Tien menginginkan agar di Indonesia terdapat suatu objek wisata yang mampu menggambarkan kebesaran dan keindahan tanah air Indonesia dalam bentuk mini di atas
sebidang tanah yang cukup luas, tulis Suradi HP. Ibu Tin dalam penjelasan tentang proyek miniatur Indonesia Indah berbagai pengalaman ketika berkunjung ke luar negeri. Indonesia sering dipandang kecil oleh bangsa lain. Masih sering didengar anggapan sementara orang asing bahwa Indonesia hanyalah terdiri dari Bali saja. Tulis Ibu Tin, dia ingin mengubah pandangan tersebut. Caranya dengan membangun tempat seperti tie-in miniatur dan Disneyland.